Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Sabrini Anastasia dengan NIM 60400121044. Perkenalkan, nama saya Halim Mardiansyah dengan NIM 60400121030. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Ainun Zahra dengan NIM 60400121010. Kami akan membahas materi tentang kaidah bahasa Indonesia yang fokus pada penggunaan tanda baca. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Yang kedua, jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Adapun contoh-contoh penggunaannya, yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya adalah sebagai berikut. Namun, apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Kemudian, tanda titik juga dapat dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, tanda titik juga dapat dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Kemudian, jenis tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Menurut Oxford English Dictionary, kata koma berasal dari bahasa Yunani, yaitu koma, yang berarti sesuatu yang dipotong atau klause pendek. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat, dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Adapun beberapa cara penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Tanda koma juga dapat dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, tanda koma juga dapat dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya bisa teman-teman lihat seperti berikut. Kemudian, jenis tanda baca yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kata yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Adapun penggunaan tanda tanya sebagai berikut. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya sebagai berikut. Penggunaan tanda tanya yang kedua adalah tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tanda baca. Keempat, ada tanda baca seru. Tanda baca seru merupakan tanda baca yang disimbolkan seperti pada gambar di samping saya. Tampak sekilas pada gambar, tanda baca seru berbentuk seperti huruf I. Huruf I namun terbalik. Penggunaan tanda baca seru digunakan untuk menunjukkan kalimat seruan atau perintah, dan juga kalimat yang mengandung emosi. Contoh penggunaan tanda seru. 1. Jangan ganggu saya.
kemudian ditambahkan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua ada bersihkan halaman itu, kemudian ditambahkan tanda seru di akhir kalimat. Kelima, ada tanda titik dua. Tanda titik dua merupakan tanda baca yang disimbolkan dari gabungan dua titik yang sama besar dan diletakkan pada garis lurus vertikal. Penggunaan tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua digunakan dalam suatu teks drama. Contoh, ibu titik dua, nah tolong ambilkan bunga itu. Anak titik dua, baik bu. Yang kedua, tanda titik digunakan setelah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya, ketua titik dua Halimardyansyah, sekretaris titik dua Putri, bendahara titik dua Mutia. Ketiga, tanda titik digunakan setelah akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian. Contohnya, kita memerlukan perabotan rumah tangga titik dua kursi, meja, dan lemari titik. Keenam, ada tanda titik koma. Tanda baca ini merupakan gabungan dari dua tanda, yaitu tanda titik dan koma yang diletakkan pada satu garis vertikal dengan tanda titik berada di atas tanda koma. Penggunaan tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai kata ganti penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dalam suatu kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua, tanda titik koma digunakan di akhir kalimat perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat untuk menerima beasiswa KIPKA. A. Harus memiliki kartu Indonesia Pintar, titik koma. B. Berprestasi dalam bidang akademik, titik koma. Dan C. Keterbatasan dalam hal ekonomi. Ketiga, tanda titik koma digunakan pada suatu kalimat perincian yang sudah menggunakan tanda baca koma. Contohnya, ibu membeli kaos, titik koma, baju, koma, dan celana, titik koma, apel, koma, anggur, koma, dan mangga, titik dua, pensil, koma, buku, koma, dan penggaris, titik. Ketujuh, ada tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda baca yang digunakan untuk memisahkan atau menggabungkan kata. Penggunaan tanda hubung. A. Tanda hubung digunakan untuk menyambungkan kata yang terpisah akibat baris baru. Contohnya, di samping cara baru, koma, ada ca, tanda hubung, kemudian baris baru, ra lama. B. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan unsur kata ulang. Contohnya, mobil, tanda hubung, mobilan. Kemerah, tanda hubung, merahan. C. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan tanggal, bulan, serta tahun yang ditulis dalam angka, atau untuk menghubungkan kalimat atau untuk menghubungkan kata yang ingin dieja. Contohnya, 12 tanda hubung 05 tanda hubung 2021. Atau K tanda hubung A tanda hubung B tanda hubung U tanda hubung R. D. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, ber tanda hubung evolusi, men tanda hubung jilat. E. Tanda hubung digunakan untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contohnya, di tanda hubung backup, me tanda hubung recall,
Kedelapan, tanda pisah. Tanda pisah merupakan tanda baca yang secara tampilan mirip tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Penggunaan tanda baca pisah. A. Tanda pisah dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh masyarakat itu. B. Tanda pisah dapat digunakan untuk menegaskan keterangan aposisi atau keterangan lain. Contohnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah, diabadikan menjadi nama bandara internasional. C. Tanda pisah dapat digunakan di antara dua tempat atau tanggal atau bilangan yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, Bandung tanda pisah Makassar yang artinya dari Bandung sampai ke Makassar. 9. Tanda elipsis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda elipsis merupakan tanda baca berupa 3 tanda titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat terputus-putus atau menggambarkan kalimat yang hilang. Penggunaan tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis dapat digunakan dalam suatu kalimat untuk menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut ada bagian yang hilang. Contohnya dalam soal esai, misalnya membaca adalah titik-titik, atau Indonesia merdeka pada tahun titik-titik. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, yakni kurung buka dan kurung tutup, untuk menyisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Fungsi tanda baca ini adalah digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Pada penggunaan tanda baca kurung, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS dalam kurung rapat umum pemegang saham, tutup kurung, secara berkala. Jadi, tambahan keterangan dalam contoh pertama itu ada pada kalimat yang terdapat di dalam kurung, di mana juga hal ini memudahkan jika kita tidak tahu arti dari kata singkatan tersebut. Contoh kedua, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Dan contoh lainnya, lokakarya atau workshop itu diadakan di Manado. Jadi, tanda kurung tersebut diletakkan di kata SIM dan workshop. Penggunaan tanda baca kedua yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat atau bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, satelit Palapa dalam kurung pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Contoh lainnya, keterangan itu atau dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Jadi, setiap bagian utama kalimat itu diberi tanda kurung sebagai penjelasan lengkap. Penggunaan tanda baca yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut dalam kurung bahan baku dalam kurung biaya produksi
dan dalam kurung tenaga kerja. Misalnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan dalam kurung akta kelahiran, dalam kurung ijazah terakhir, dan dalam kurung surat keterangan kesehatan. Jadi, inilah maksud dari mengapit huruf dan angka sebagai penanda rincian. Tanda kurung siku. Perlu kamu ketahui bahwa tanda kurung siku juga merupakan jenis dari tanda kurung. Fungsi tanda baca ini adalah digunakan untuk mengapit kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi yang biasa digunakan untuk membenarkan di sebuah naskah. Selain itu, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah diberi tanda kurung. Pada penggunaan tanda baca kurung, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Jadi, pada huruf D yang mengapit. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, di sini yang diapit adalah kata dengan. Tanda baca petik. Tanda baca petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Seperti pada tanda kurung dan tanda kurung siku, tanda petik juga mempunyai pasangan. Fungsi tanda baca ini adalah digunakan untuk mengutip sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Pada penggunaan tanda baca petik, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, terdapat tanda petik dalam ucapan Mira, yaitu saya belum siap, tunggu sebentar, dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Yang ketiga, di mana pada tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cut bray. Nah, pada contoh kedua terdapat tanda petik pada kata coba dan ralat dan cut bray. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, saya juga minta satu. Jadi, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Seperti pada kata Tono bahwa saya juga minta satu. Contoh kedua, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam. Bang Komar sering disebut pahlawan. Ia sendiri tidak tahu sebabnya. Jadi maksud lainnya di sini, karena warna kulitnya,
Budi mendapat julukan si hitam. Kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, seperti pada si Budi. Tanda petik tunggal. Tanda petik satu atau disebut juga sebagai tanda petik tunggal merupakan tanda baca petik yang hanya memiliki satu petik yang berada di awal dan di akhir petikan. Fungsi tanda baca ini digunakan untuk mengutip sesuatu seperti makna, ungkapan, atau terjemahan. Penggunaan tanda baca kutip tunggal juga memiliki poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Contoh lainnya, waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, "Ibu, Bapak pulang," dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Jadi, pada kalimat pertama, tanda petiknya ditandai dengan kring-kring, yaitu petikan tersusun di dalam petikan lainnya. Sedangkan contoh kedua, tanda petik tunggalnya diapit dengan kata ibu. Penggunaan kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, feedback, tanda kutip balikan, di mana penjelasan kata atau ungkapan asing dari feedback, tanda petik balikan. Tanda baca garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal. Fungsi tanda baca ini adalah digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti kata atau. Pada penggunaan tanda baca garis miring, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor tanda pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Contoh kedua, Jalan Keramat 111 garis miring 10. Contoh ketiga, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Jadi, dalam alamat Jalan Keramat 111 garis miring 10, maksudnya Jalan Keramat 110 nomor 10. Penanda masa tahunnya seperti tahun anggaran 1985 sampai 1986. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pemecahan rumus dan rumus matematika. Misalnya, harganya 125.000 per lembar. Jadi, dikatakan harganya 125.000 tiap lembar. Contoh kedua, itu kecepatannya 20 meter per sekon, yaitu kecepatannya 20 meter per detik. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Fungsi tanda baca ini adalah dipakai untuk menyingkat kata yang hilang dari bagian huruf atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Pada penggunaan tanda baca apostrof atau penyingkat ini, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, Ali kan kusurati. Kan sama dengan akan. Malamlah tiba. Lah sama dengan telah. 1 Januari 88.
88 sama dengan 1988. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Penggunaan yang kedua, penggunaan kata khusus dalam penulisan. Tanda ini digunakan dalam penulisan nama serta kata khusus dari serapan bahasa asing. Misalnya, Ahmad Syafi'i. Tanda petik terletak antara huruf I dan I, bukan tanda petik I Syafi'i spasi I atau tanda petik Syafi'i petik. Misalnya, surat Al-An'am, bukan Al-An spasi am atau bukan juga Al-Anam. Manfaat tanda baca. Dari penjelasan terkait tentang penggunaan tanda baca dari awal sampai akhir, maka kita harus mengetahui apa itu manfaat tanda baca. Di mana juga tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu kita untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis.